Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Rafainsera dengan NIM 19425000271. Di sini saya akan melakukan presentasi singkat dalam pemenuhan ujian tengah semester Diplomasi Pertahanan yang berjudul Diplomasi Pertahanan untuk Defense Capabilities dalam studi kasus Indonesia dan Amerika Serikat. Defense capabilities tidak melibatkan operasi militer, melainkan kegiatan pertahanan seperti pergantian atau pertukaran personil, kunjungan pesawat militer dan kapal perang, adanya pertemuan antara pejabat senior dan Kementerian Pertahanan, pendidikan dan latihan, forum pertahanan regional, sampai pada program bantuan dan kegiatan lainnya, yang mana bertujuan untuk pengembangan senjata sebagai respon dan upaya atas kemungkinan munculnya ancaman di masa depan. Diplomasi pertahanan untuk defense capabilities memiliki tujuan penting dalam memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Instrumen diplomasi pertahanan memainkan peranan penting agar sebuah negara dapat melakukan pembelian alutsista menuju modernisasi alutsista untuk penguatan pertahanannya dari negara lain, seperti negara-negara defensif aktif atau negara yang rentan akan konflik. Nah, perdagangan senjata ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana tidak semua negara dapat memiliki alutsista. Kira-kira maksudnya apa ya? Nah, di sini dapat dimaknai tentunya harus didahului dengan membangun dan mempererat hubungan bilateral kedua negara maupun tergabung dalam aliansi, yang nantinya akan mudah mendapatkan alutsista. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang strategis. Alutsista menjadi aset penting dalam kapabilitas pertahanan. Adapun kerjasama strategis pertahanan yang pertama yaitu bantuan militer. Contohnya bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Yordania, Pakistan, Lebanon, dan Afghanistan. Selanjutnya ada pembelian alutsista. Di sini berkenaan dengan perdagangan senjata dari negara-negara eksportir seperti Cina, Rusia, Perancis, dan juga Amerika Serikat. Ketiga yaitu ada pembangunan pangkalan militer, dan terakhir pemberian security umbrella atau jaminan keamanan oleh negara core kepada negara semi periferi dan juga periferi ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu adapun upaya pencapaian pembangunan pertahanan yang dipengaruhi oleh 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ada aksi reaksi negara, yang mana meningkatkan kekuatan alutsista baik dalam level low, middle, atau high akibat pengaruh lingkungan eksternal atau lingkungan strategis. Contohnya seperti adanya ancaman terbaru dari konflik Rusia dan Ukraina di kawasan Asia Pasifik dan Eurasia. Yang kedua yaitu ada struktur domestik seperti pergantian rezim ataupun pemerintahan dalam negeri. Yang ketiga yaitu bagaimana keutamaan teknologi khususnya dalam pengembangan modernisasi alutsista bagi negara-negara maju yang memang memiliki pendapatan negaranya sudah lebih atau banyak. Selanjutnya yaitu tidak terlepas pada signifikansi kapabilitas pertahanan yang dapat dilihat dari beberapa sektor. Yang pertama yaitu ada defense spending, di mana defense spending ini mengacu pada anggaran tahunan negara untuk belanja militer yang membangun bahkan memperbarui kemampuan militer. Yang kedua yaitu ada armed force yang terdiri dari kekuatan angkatan bersenjata, pasukan militer, wajib militer, atau organisasi. Ketiga ada weapons and platforms land, berkaitan dengan bagaimana kemampuan alutsista baik di darat, laut, maupun udara. Yang keempat ada signatures capabilities, berkenaan dengan keunggulan dari alutsista suatu negara. Dan kelima ada military posture, bagaimana kecepatan terjun militer di suatu negara yang sedang berkonflik. Nah, selanjutnya berfokus pada studi kasus dan contohnya antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana memasuki periode 2004 dan 2014 muncul upaya dari pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dalam bentuk peningkatan anggaran pertahanan, modernisasi alutsista, pengembangan postur pertahanan, serta rencana pembentukan komponen cadangan. Nah, kira-kira apa sih alasan penting dibalik peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia?
Sebagai negara kepulauan dengan 80% wilayah laut dan 20% wilayah darat, ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Yang mana artinya persentase ancaman ini dinilai signifikan karena posisi geografis Indonesia berada dalam lalu lintas perdagangan dunia. Selain itu, salah satu peran signifikan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat dilihat pada terbentuknya Indonesia and United States Security Dialogue atau IUSSD yang telah disepakati pada tahun 2002, yang mana mengacu pada penentuan arah kebijakan pertahanan masing-masing negara, serta melalui komitmen terbentuknya Program Minimum Essential Force atau IMF dan juga Foreign Military Sales atau FMS. Tahun lalu pada 2021, 23 November, Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia melakukan pertemuan di Pentagon untuk melangsungkan forum IUSSD ke-19, yang mana bertujuan untuk memperkuat dan mempererat kembali kemitraan strategis pertahanan kedua negara. Bahkan dalam forum tersebut, Indonesia juga sepakat menjadi tuan rumah IUSSD ke-20 di Jakarta pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk kerjasama pembelian alutsista dan juga pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertama, dalam kerjasama pembelian alutsista, terjadi MOU atau nota kesepahaman kerjasama antara Boeing Amerika Serikat dan PT Dirgantara Indonesia, yaitu meliputi teknologi manufaktur, sertifikasi, serta dukungan dan pemeliharaan untuk vertical lift product. Yang kedua, pembelian pesawat F-16 dan Sukhoi Su-27-30 serta helikopter tempur Apache 64E Guardian. Untuk kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan, yang pertama yaitu program United States Defense Management atau USDMP, yang mana dilaksanakan oleh pihak Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang manajemen pertahanan Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia mengirimkan taruna-taruna Akademi Militer Indonesia untuk belajar di Akademi Militer Amerika Serikat dalam program International Military Education and Training atau IMET. Pada tahun 2018, Amerika Serikat mengadakan Maritime Security Initiative atau MSI yang diikuti oleh 62 personil TNI Indonesia. Terakhir, latihan bersama militer prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan 850 personil TNI Angkatan Darat dalam latihan Garuda Shield 2021. Sekian dari saya. Dari penjelasan saya sudah paparkan, saya ingin menegaskan kembali bahwa saat ini pembangunan dan peningkatan defense capabilities tidak dapat terpisahkan dari aktivitas diplomasi pertahanan. Yang mana diplomasi pertahanan ini dalam defense capabilities sudah menjadi satu kesatuan sebagai instrumen utama yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk memperkuat pertahanan negaranya. Mempertahankan kemampuan militer menjadi signifikan melalui modernisasi teknologi militer terhadap pengembangan alutsista. Nah, dalam hal ini, Indonesia sebagai negara defensif aktif berupaya memperkuat kemitraan strategis pertahanan negaranya dengan Amerika Serikat. Yang pertama yaitu baik dalam peningkatan kapabilitas alutsista, peningkatan profesional TNI, melalui program akademi dan latihan bersama serta program FMS. Nah, diplomasi pertahanan untuk defense capabilities akan menjembatani dan membangun pertahanan terhadap kepentingan nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.